Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami sekarang saat ini sedang berada di gedung Trans TV dan kami bersama narasumber kami yaitu dengan Kak Edo. Oke, baik. Halo. Oke. Langsung saja dengan pertanyaan pertama dari saya. Bagaimana sih Pak? Bagaimana dengan Kak Edo memutuskan menjadi seorang jurnalis? Dan apa sih yang menarik dari profesi Kakak sebagai seorang jurnalis, Kak? Dulu kebetulan saya itu baru banget lulus, belum tahu sebenarnya pengen kerja apa, di mana gitu kan. Jurusan kebetulan sosiologi, jadi nggak punya wawasan mengenai konsentrasi jurnalistik sama kayak kalian nih yang udah ada konsentrasi keilmuannya itu di jurnalistik. Jadi sebenarnya basic nggak ada. Jadi kalau ceritanya itu kebetulan di kampus dulu di Selasar tuh. Di Selasar tuh ada pamflet rekrutmen besar-besaran, kebetulan waktu itu di Trans 7. Besar-besaran ada lowongan sebagai reporter. Nah, karena dari kecil itu juga udah sering sih nonton berita gitu kan, terus lihat laporan langsung di lapangan, ngeliat presenter membawakan berita, kok kayaknya cukup familiar kayaknya gitu ya dengan profesi reporter ini gitu. Dan waktu itu sih pandangannya kayaknya gue bisa nih gitu kalau jadi reporter, kayak apa namanya, kayak yang pernah gue lihat sebelumnya gitu kan, dan tertarik coba. Saat itu ya udah ikutin step by stepnya selama, kalau nggak salah proses rekrutmen itu berlangsung selama sebulan, tes by tes lah, sampai akhirnya bertemu dengan user langsung. User itu dalam artian bos-bosnya nih di Trans 7 itu langsung interview, makin mengenal lebih dalam gitu dunia jurnalis, khususnya broadcast jurnalis ya, karena televisi kan, kita kenal televisi ini makin enak juga nih, kayaknya enak sih profesinya dan segala macam. Tetap waktu itu juga belum tahu nih apa sih sebenarnya tugas reporter gitu, karena berangkatnya dari nol. Tapi atas dasar ketertarikan itu ya udah jalanin, masuk, alhamdulillah diterima. Setelah proses selama 1 bulan, gue dikasih pelatihan dulu sama kantor selama 2 minggu dalam kantor, mengenal apa itu dari A sampai Z mengenai jurnalistik dan jurnalisme TV itu seperti apa, dasar-dasarnya apa aja yang harus kita lakukan sebagai jurnalis TV. Makin tertarik, liputan tandem dulu dengan senior selama kurang lebih 2 minggu, mengenal kondisi di lapangan, apa yang harus kita lakukan selama proses liputan, sampai akhirnya setelah 2 bulan proses itu berjalan, ya udah saya liputan sendiri aja waktu itu, liputan sendiri. Dan ya sekarang udah 11 tahun ada di profesi ini sebagai reporter lah, katakan seperti itu. Tugasnya simpel sebenarnya kalau sebagai reporter atau ya jurnalis lah ya gitu katakan. Baik, kalau di TV sebutnya kan biasanya reporter. Pertama, kita harus bisa namanya liputan, item dalam liputan itu apa aja. Kita harus tahu isu yang akan kita garap hari ini atau kita liput hari ini. Terus kedua, kita harus bisa namanya bikin naskah berita, skrip berita itu kan 5W1A. Teman-teman udah paham lah ya pasti ya unsur berita itu apa. Tapi karena nggak punya basic broadcast, naskah berita TV itu beda dengan naskah berita online. Dulu masih ada koran banyak, itu beda. Karena apa? Yang bikin beda apa? Kalau teman-teman baca online, baca koran, itu nggak ada visual dan audio. Di TV ada namanya audio visual. Nah, itu jadi tantangan. Karena saya kan dulu nulis tuh bisa, nulis artikel di kampus juga sering dulu buat majalah segala macam. Tapi kan nggak pernah mengenal namanya audio visual. Karena sudah ada audio visual itu jadi tantangan. Naskah kita harus bisa namanya bertutur dan sesimpel mungkin. Jangan sampai apa yang udah ada di visual dan audio itu kita ulang di naskah. Agak-agak ribet kan gitu bedanya. Beda kita nulis, ya udah kita tulis aja nih apa yang kita lihat, kita tulis semua gitu kan. Tembok ini berwarna putih, tembok ini berwarna merah, ya kan. Kalau di TV udah ada visualnya. Orang ngapain dikasih tahu lagi kalau udah ada di visual. Itu jadi salah satu nih apa ya, cukup butuh waktu untuk adaptasi. Nggak lama, tapi karena memang didampingin kan saat itu, nggak lama, tapi akhirnya lama-kelamaan terbiasa bikin namanya naskah berita televisi.
berjalan, makin lama makin tertarik gitu. Jadi ketertarikan saya dengan dunia jurnalistik itu beriringan dengan saya memulai profesi tersebut. Bahkan sebelum masuk ini nggak tahu itu reporter tugasnya apa, setahunya kan cuma yang kita lihat aja gitu ya. Ternyata ya tidak semudah itu gitu kan. Tidak semudah itu, tantangannya banyak. Nah tadi kan naskah berita harus bisa. Terus yang kedua, yang paling penting untuk jadi jurnalis berita televisi itu harus bisa laporan on camera, on cam. Ada 3 tipe kalau on camnya di televisi itu. Yang pertama piece to camera, biasa disingkatnya namanya PTC. PTC itu adalah, jadi kalau teman-teman sering lihat berita nih, ada paket berita kayak 3-4 menit, ada naskahnya, ada narasinya, ada wawancara. Kadang-kadang reporter muncul hanya 20-30 detik gitu untuk menegaskan sesuatu. Kita harus bisa menyampaikan itu, dan kita harus bisa menyampaikan on cam itu di bisa dikatakan saat memang kita perlu ada di situ untuk mengasih tahu. Jadi ketika teman-teman di situ melihat nih kayaknya nggak bisa gue tulis nih karena agak jelimet nih kalau gue tulis gitu kan. Oh yaudah, gue datang ke situ, gue hadir di situ, gue tunjukin, kasih tahu ke pemirsa atau penonton. Ini begini loh, begini seumpama ada kecelakaan di mana kondisi mobil ringsek ya kan, kayak apa, kita nggak sulit kan ditulis nih. Yang rusak satu-satu nggak usah. Yaudah kita datang on cam di situ, simpelnya ya. Yang rusak tuh bagian apa? Kira-kira kerusakan ini terjadinya karena apa? Itu kan bisa kita by diri kita sendiri gitu kan, ada di sana kasih tahu. Terus yang kedua ada namanya live on type. Live on type itu kalau teman-teman biasa melihat reporter on cam agak lama 3-4 menit tapi nggak ada tulisan live-nya, itu dia berarti sedang namanya LOT, live on type. Itu lebih simpel daripada paket berita karena begini kita hanya ngomong terus menyampaikan informasi. Biasanya itu informasi sifatnya kejadian atau suatu hal yang memang butuh cepat untuk diinformasikan. Terus yang terakhir ada live report. Kalau live report mungkin sudah sering kan melihat kan penyampaian berita paling cepat. Jadi nggak perlu diedit, nggak perlu dikirimkan naskah segala macam. Kita harus ready saat itu juga untuk menyampaikan informasi. Saat presenter tanya, sampaikan informasi. Nah itu hal-hal mendasar sih yang perlu kita tahu sebagai reporter saat itu, dan itu sampai sekarang sebenarnya saya pun masih bisa dikatakan belajar, tanda petik belajar itu dalam artian terus mengembangkan kemampuan itu. Dan hal itu kalau menurut saya sebagai reporter, hal itu bukan bicara lu udah expert di hal-hal demikian karena lu udah lama sebagai reporter, tapi ke semua poin tadi itu kalau sebagai reporter lu nggak sering mengulang dan sering mengembangkan, itu akan menghilang. Jadi kemampuan sebagai reporter itu terus harus running, improve. Karena kalau itu kita jarang melakukan on cam, jarang bikin berita, kemampuan itu akan mengikis dengan sendirinya. Jadi lebih ke apa ya, kesannya itu selama 11 tahun di sini tuh ternyata profesinya adalah learning by doing. Jadi apa yang lu lakukan hari ini itu adalah pelajaran baru buat lu mengembangkan karir lu di dunia jurnalistik gitu. Nah, selanjutnya tadi kan Kak Edo udah cerita udah 11 tahun berpengalaman ya. Selanjutnya ada nggak suka duka yang Kak Edo alami pas jadi jurnalis? Bicara suka duka ini, itu bagi saya itu satu sisi suatu hal yang mengasihkan untuk kita sharing dengan orang lain. Karena bagi saya nih menjadi seorang jurnalis itu ada satu keistimewaan yang mungkin ya, kita bicara mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain. Apa itu? Kita adalah orang yang bisa bertemu dengan orang dari semua kalangan, kelas bawah sampai atas, dari pemulung di jalan, pemulung di jalanan, dari anak-anak jalanan yang makan mungkin, sekali lagi dia tidak punya rumah, sampai ke presiden pun kita bisa bertemu, kita bisa bertanya langsung ke dia. Jadi hal itulah yang menurut saya sih membuat kita ini, ya kalau bekerja di jurnalis ini kan dibilang gajinya gede banget enggak, kecil pun enggak gitu kan. Tapi kalau bicara mengenai pengalaman, saya berani bilang sih buat saya profesi jurnalis itu profesi yang mewah untuk pengalaman. Karena berbagai macam ilmu bisa kita dapatkan dari semua lapisan orang. Suka duka itu banyak banget. Sukanya adalah ketika kita mungkin bertemu dengan sosok inspiratif yang bisa kita liput saat itu. Seumpama dia adalah orang yang menyelamatkan sebuah komunitas. Katakanlah contoh, saya pernah ketemu
seorang bekas anak jalanan, dia dipungut sama orang kaya saat itu, orang cukup beruang, dididik segala macam, tapi dia disuruh lanjut sekolah sampai sekolah tinggi nggak mau. Karena apa? Karena setelah dia merasakan hidup enak, dia ingin semua anak jalanan itu ditarik sama dia untuk hidup enak. Jadi waktu itu dia cerita, ini salah satu narasumbernya, uang yang harusnya buat sekolah tingginya dia minta cash untuk bangun sekolah buat anak jalanan. Ternyata itu secara cerita kan, ya itu hanya sebagian kecil dari cerita-cerita lain yang banyak sebenarnya, cukup inspiratif lah ya, dari beberapa pengalaman saya gitu. Tapi yang baru-baru kemarin ini yang saya ingat itu. Kalau yang beberapa tahun lalu banyak, tapi cukup agak-agak lupa nih gitu. Dukanya ketika kita bisa merasakan kesedihan orang lain yang mungkin tertimpa musibah, kehilangan, ya kan. Ada dua cerita sih kalau saya yang masih melekat sampai sekarang kalau soal cerita duka itu. Pertama, tahu dong SMA 6 sama 70 tuh dulu sering tawuran kan. Ya, itu 2000, itu saya belum ada 1 tahun baru jadi wartawan, dapat penugasan ada satu siswa SMA yang meninggal karena tawuran. Saya pikir dia ikut tawuran. Jadi udahlah ini anak, emang dia nyari masalah sendiri gitu kan. Ternyata pas dateng, dia itu adalah cuman anak-anak yang nggak ikut tawuran, tapi kena tebas saat dia lagi nungguin makanannya jadi. Tapi dia nggak ikut, itu kesaksian temennya. Dan teman-teman yang lain juga tahu kalau dia nggak pernah ikut tawuran gitu. Terus saya waktu itu dapat liputan pemakamannya dan bisa bayangin waktu itu orang tuanya sedih kayak apa gitu kan. Itu ya cukup keinget lah sampai sekarang gitu, walaupun itu udah 11 tahun yang lalu. Terus kedua, saya juga pernah ada di kejadian gempa Palu 2018 waktu itu. Itu ya itu liputan yang cukup melelahkan bisa dikatakan, karena perjalanan darat harus dari Gorontalo ke Palu waktu itu 38 jam kan, naik darat dengan akses yang keputus karena tanah longsor segala macam. Tapi pas sudah kita lewatin, sampai titik kejadian di kota Palu waktu itu, pikiran kita kita mau istirahat sebentar, duduk-duduk setengah jam 1 jam, terus kita coba cek komunikasi dengan Jakarta karena waktu itu komunikasi putus kan. Tapi kita bawa alat, kita coba mau cek dulu nih bisa apa enggak. Pikir kita tuh karena udah kejadian, mungkin ada beberapa tempat yang bisa kita parkir apa segala macam lah ya. Ternyata pada saat sampai ke lokasi di pinggir laut, dan itu pertama kali juga sih saya melihat jenazah itu berserakan gitu di situ. Tapi itu malah kepala. Ada sebagian udah banyak yang di kantong jenazah sih. Tapi yang bikin miris lagi kejadian saat itu, selain kantong jenazah yang memang belum dievakuasi ke tempat yang layak lah ya, tidak di dekat reruntuhan atau di tengah jalan gitu kan. Itu posisi saya berhenti adalah di gudang tempat barang elektronik atau segala macam. Dan ada kejadian penjarahan. Bukan penjarahan sih ya, mungkin ya warga kan di situ ngambilin barang yang bisa dimanfaatin nih sama mereka. Tapi mereka ada yang saya lihat ngangkut TV, ngangkut itu sambil ngelangkain jenazah-jenazah itu. Gitu, itu pemandangan yang gimana gitu kan ya. Ya sadis sih gitu. Itu sadis gitu. Itu mungkin hanya sebagian contoh aja gitu. Kalau ditanya suka dukanya, sebagian contohnya seperti itu. Jadi apa mungkin yang terjadi kita lihat di televisi, kita bisa melihat langsung, itu satu sisi itu anugerah apa ya, berkah lah buat kita karena kita bisa melihat langsung. Tapi satu sisi kok kadang bikin perasaan tuh campur aduk juga gitu. Kok begini ya, kok begitu ya gitu. Sampai akhirnya kita tetap harus menguatkan diri supaya tetap profesional dalam menjalankan tugas. Tugas kita itu di situ bukan untuk sekedar merasakan kesedihan orang lain, tapi menyampaikan informasi yang kita dapat di sana yang benar dan juga yang valid ke penonton. Gitu sih kalau bicara suka duka. Jadi setelah tadi Kaido berbicara tentang sharing pengalaman yang menarik, suka duka, mungkin saya ingin bertanya nih tentang
ketika Kaido menjadi seorang jurnalis, tantangan apa sih yang paling berat ketika Kaido menjalani profesi sebagai jurnalis? Tadi soal bicara mengenai tantangan ya. Tantangan sebagai jurnalis. Satu hal sih yang bisa gue kasih tahu, kalau pertama tantangan di dunia atau kerjaan jurnalis itu cukup variatif ya. Variatif itu dalam artian banyak lah ya gitu. Karena apa? Karena kita kerja di lapangan. Jadi apa yang terjadi dalam sebuah kejadian itu kita hadir di situ langsung. Tidak hanya kejadian baik ya. Mungkin kalau kayak pawai 17 Agustus atau kemeriahan acara apa gitu, itu ambience kita enak lah gitu. Tapi kalau seumpama lagi demonstrasi besar, bencana, itu menjadi tantangan tersendiri. Karena selain kita harus memikirkan diri kita sendiri, kita juga harus memikirkan pekerjaan kita di sana yang beriringan dengan risiko terhadap diri kita. Tapi satu hal yang saya pegang sih sampai sekarang, tidak ada berita yang seharga nyawa. Jadi the first thing is keselamatan kalian. Baru setelah itu kalian harus pikirkan apa yang menjadi tanggung jawab kalian pada saat ada di sana. Itu yang harus dipegang sih, karena percuma kalau kita membabi buta aja begitu untuk ngejar berita tanpa memikirkan keselamatan. Buat saya itu juga nggak bagus juga gitu. Buat apa beritanya sampaikan tapi elunya nggak selamat gitu kan. Terus kedua, kemampuan kita beradaptasi dengan orang. Kita kan kalau liputan ngadepin orang nih, berbagai macam. Semua ada penggusuran di mana, kita pakai contoh aja biar gampang ya. Penggusuran di mana, kita datang ke sana. Orang lagi emosi, rumahnya mau digusur, ya kan. Kita datang tiba-tiba nanya, "Wah, Bu, rumahnya kenapa digusur?" Digebukin kita sama warga lagi emosi. Nah, jadi di sini kita harus lihat, datang pelan-pelan, nanya pelan-pelan, melihat situasi, tantangan-tantangan seperti itu. Nggak kasat mata, tapi itu bisa kita bisa kita jalani dengan baik berdasarkan pengalaman aja. Jadi kalau masih baru-baru, biasanya kalau ada kejadian banyak nih wartawan lain kan. Kita lihat dulu, kalau belum punya pengalaman ya, lihat dulu nih orang ngapain sih, kita pelajari gerak-geriknya seperti apa. Baru setelah itu kita akan menemukan rumusnya bagaimana bisa masuk ke orang-orang tersebut untuk bisa kita liput seperti apa. Jangan sampai orang yang mau kita liput itu sebenarnya nggak mau. Itu tantangan juga. Jangan sampai orang yang kita liput tuh enggan. Ketika kita diberitain, dia nonton nggak senang, kan nggak bagus juga. Ancaman nanti bisa mungkin datang ke kita, segala macam. Ancaman itu juga menjadi risiko juga lah yang bisa kita terima, terutama mungkin kalau lagi kita bikin berita-berita penelusuran, penggelapan apa, berita pencurian motor, kita telusuri sindikatnya di mana. Ya, investigasi itu salah satu ilmu yang cukup tinggi dalam dunia jurnalistik gitu. Terus liputan politik juga untuk kita bisa masuk ke orang-orang politisi-politisi itu dengan cara bagaimana dan seperti apa, itu perlu, itu tantangan juga gitu. Dulu saya juga 4 tahun ada di Istana Kepresidenan dulu, sempat jadi wartawan di sana. Pertama kali masuk pun ya harus bisa beradaptasi dengan benar gitu. Karena basicnya bukan di sana, walaupun punya basic liputan politik, tapi ada di tempat yang berbeda. Hal-hal seperti itulah yang memang kita harus belajar belajar mengasah intuisi kita untuk membaca kondisi, membaca orang, dan membaca situasi yang kita hadapi saat itu. Prinsipnya itu aja sih tantangannya. Jadi lebih banyak nggak kasat matanya. Kalau kayak lagi demo, ada bom molotov segala macam, lu tinggal lari gitu kan. Ya kan? Ada batu lempar, lu pinter-pinter aja, jangan sampai lu ada di posisi batu yang jatuh. Bodoh lu kalau ada di situ. Tapi yang lebih serunya itu ya, tanda petik serunya itu adalah tantangan-tantangan nggak kasat mata seperti menghadapi orang dan membaca situasi di lapangan yang sangat dinamis. Lalu bagaimana pendapat kakak tentang masa jurnalis itu yang zaman dahulu sama zaman sekarang, Pak? Kalau bicara dari masa ke masa, saya itu baru 11 tahun sih ya di dunia jurnalistik. Kalau ketemu teman-teman di lapangan tuh banyak loh yang pengalamannya mereka itu masih memutuskan ada di lapangan padahal udah liputan dari tahun 2004, 2000. Kalian belum lahir pasti tahun 2000 kan? Tapi mereka di lapangan dan sampai saat ini mereka masih di lapangan. Itu banyak banget. Prinsipnya gini, dunia broadcast, dunia jurnalistik dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan kan.
Teman-teman mungkin mulai baca berita 2014-15 mungkin ya, baru kenal berita ya. Wah, itu udah ramai berita online gitu kan. Dulu tuh ada namanya koran, televisi juga, kameranya masih gede-gede. Gede-gede. Cari deh di YouTube itu liputan-liputan zaman dulu, itu seru nontonnya gitu. Kalau kita bandingin, sebenarnya dunia jurnalistik itu mereka, saya sih bisa bilang menurut pendapat saya aja ya, mereka punya jalannya sendiri di zamannya masing-masing. Jadi kalau kita bandingin, jelas perbandingannya secara teknologi zaman dulu ketinggalan banget. Karena apa? Zaman dulu untuk bikin berita editingnya lama. Sekarang ngedit sekarang yang gini aja 10 menit, kalau nggak kelar dimarahin gitu kan, bisa jadi, ya kan? Cepat gitu. Kalau zaman dulu nggak bisa, karena pakai kaset. Kaset capture-nya jadi file itu real time. Jadi lu ambil gambar 20 menit, real time 20 menit baru bisa diedit. Kalau sekarang kan copy file udah beres. Itu perbedaan yang mendasar lah kalau di broadcast. Walaupun di berita online sekarang udah handphone, komunikasi segala macam, nggak ribet lah ya, bedanya kalau sekarang. Saya sih pernah ngerasain tuh, dulu kan udah make BlackBerry zaman saya nih. Terus saya nanya dulu ke mentor, kalau dulu belum ada BlackBerry mereka bikin naskah gimana? Dikerjain tuh saya sama mentor ya. Ya udah lu mau besok berapa hari jangan pakai BlackBerry, mau tahu kan cara kerjanya gimana? Buset ya kan. Kejadian waktu itu bikin kejadian ada di KPK, kejadian apa gitu, cukup penting lah saat itu untuk dinaikin jam 4 sore. Dia baru bisa wawancara jam 2 siang ke jam 4 sore. Akhirnya saya ditelepon, yaudah dia ngomong apa, tiruin sekarang. Telepon gitu, yaudah balik kantor sekarang, bikin naskah di kantor. Ribet banget deh zaman dulu. Kalau kita pakai BlackBerry kan dulu mikirnya, yaudah kita transkrip wawancaranya di situ, bikin naskah, kirim jadi, kasetnya diambil sama Messenger. Kalau sekarang udah simpel banget. Semua pakai Android, semua serba cepat. Justru kalau lama dipertanyakan sekarang gitu kan. Kecuali itu kan kalau liputan harian biasa, kecuali kalau liputan khusus gitu. Jadi perbedaannya itu aja sih, lebih ke sistem dan budaya kerjanya aja. Tapi kalau kita bandingkan secara kualitas dan juga secara kualitas, saya rasa itu nggak perlu dibandingkan. Karena tadi saya bilang kualitas jurnalis itu besar di zamannya masing-masing. Ya kan? Zaman dulu kita kenal ada nama siapa. Zaman sekarang waktunya siapa yang besar secara nama dan kualitas pemberitaan. Perbedaannya hanya masalah teknologi dan kecepatan berita aja gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kan Kak Edo sudah lama bekerja di seorang jurnalis, kurang lebih 11 tahun. Terus juga menurut saya Kak Edo mempunyai jam terbang yang sangat layak dan sudah cukup lama. Pertanyaan saya, bagaimana sih pendapat Kak Edo tentang seorang jurnalis baru yang ingin terjun sebagai seorang jurnalisme dengan cara yang curang? Dengan cara Yang curang. Iya. Kalau bicara profesi jurnalis itu saya bilang itu profesi yang oke, kalian itu semua punya basic jurnalistik loh. Sekarang nanti pada saat lulus sarjana ilmu komunikasi, lulu pada ini punya basic jurnalis dong. Diajarin cara nulis kan, editing dan typing seperti ini diajarin. Tapi dunia kerja itu tidak sesimpel itu. Kita berangkat dari sini ya. Kalau soal mengenal pertanyaannya tadi gitu ya. Dunia pekerjaan khususnya di jurnalistik tidak sesimpel pada saat kita masih kuliah. Karena apa? Balik lagi, pekerjaan jurnalis itu adalah learning by doing. Jadi katakanlah ada orang yang karena dia adalah keponakannya siapa apa segala macam masuk ke sebuah perusahaan gitu dan langsung dapat pekerjaan sebagai jurnalis. Kalau secara basic dia memiliki keinginan untuk belajar, pasti dia akan fine aja dan bisa bekerja sebagai jurnalis. Tapi kalau secara basic dia nggak punya passion ataupun keinginan untuk berkembang sebagai jurnalis, ada namanya seleksi alam. Jadi lebih ke situ. Pada saat berjalannya seseorang di dalam dunia pekerjaan, kinerjanya itu akan terlihat dengan sendiri. Khususnya di sini ya, dari sini kita kan bikin berita on camera. Depan kamera itu jahat. Kalau lu jelek, lu akan jelek kelihatannya. Tapi kalau lu bagus, lu akan bagus. Orang yang udah jago bisa kelihatan jelek mungkin karena ada hal-hal tertentu gitu. Jadi se-fleksibel itu. Gak masalah mereka mau masuk ke dunia jurnalistik dengan cara apa. Tapi selama mereka melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar, mereka akan terlihat benar kok.
Tapi kalau memang basicnya mereka nggak punya passion ya, itu passion keinginan untuk berkarir atau berkarya di dunia jurnalistik, itu akan kelihatan dengan sendirinya. Karena prinsipnya kalau saya sih menyukai pekerjaan ini karena saya bisa berkarya dan bisa dilihat, karya saya bisa dilihat sama orang lain. Jadi, kalau memang punya keinginan seperti itu, ya sudah, jalani aja. Tapi kalau enggak, itu akan kelihatan dengan sendirinya. Jadi prinsipnya itu, tergantung orangnya. Mau itu titipan siapa, presiden apa siapa. Kalau orangnya jago ya jago aja. Kalau dia basicnya nggak jago, ntar akan kelihatan sendiri. Dan akan terkena namanya seleksi alam. Dari yang tadi kakak sudah bahas ya kak, tentang perkembangan teknologi nih kak. Sekarang kan lagi banyak nih beredar isu tentang AI nih, ini AI nih kak. Iya. Jadi menurut kakak tuh gimana sih kak, pendapat kakak tentang AI ini, yang presenter nanti diganti oleh AI dan lain-lain ya kan, seperti itu kak? Ya, yang lagi berkembang itu lama itu presenter AI, baru presenter ya, reporter belum ada. Kalau belum ada AI yang bisa suruh masuk ke tempat banjir gitu kan, belum ada kan. Kalau di studio ada gitu banyak. Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, beberapa teman presenter sih ya soal presenter AI itu kayaknya itu juga ke depan sangat mungkin itu terjadi. Jangan salah, posisi kita sebagai manusia di dunia pekerjaan, beberapa dunia pekerjaan lah, kita nggak bisa sebutin satu persatu karena belum kejadian kan. Tapi ada potensi memang beberapa pekerjaan yang saat ini bisa dilakukan manusia itu kelak akan digantikan oleh AI. Tapi kalau saya di dunia jurnalistik ya, orang yang liputan di lapangan masih punya keyakinan bahwa proses liputan atau pengumpulan berita itu masih perlu dilakukan oleh manusia. Karena selain butuh pikiran, pola pikir, kita di lapangan juga harus menggunakan perasaan juga. Intuisi itu bagi pikiran, intuisi, dan satu lagi sih saya tambahin deh, perasaan. Jadi koneksi antara manusia ke manusia itu yang mungkin kalau menurut saya belum bisa digantikan dengan AI untuk kerjaan di lapangan gitu. Tapi kalau memang perkembangan teknologi ke depannya akan seperti demikian, ya tidak menutup kemungkinan. Tinggal bagaimana kita-kitanya nih yang di jurnalis itu bisa mengembangkan diri juga. Kalau memang mereka mau ngambil apa yang jadi profesi kita, ya udah kita kembangkan diri kita juga supaya posisi kita nggak digantikan sama dia. Makanya kan balik lagi, pekerjaan jurnalis itu learning by doing. Kita harus terus mengembangkan, kita harus terus belajar, dan jangan cepat puas aja dengan apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang sudah pernah kita capai, sampai prestasi apa yang kita pernah dapat tuh. Kalau punya sifat cepat puas itu kayaknya agak susah untuk mengembangkan diri sebagai wartawan gitu. Jadi banyakin kepo lah, sama banyakin nanya dan belajar gitu sih paling. Oke Kak Edo, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Setelah tadi Kak Edo udah sharing banyak pengalaman menarik nih kepada kita yang bakalan jadi jurnalis pemula, mungkin ada masukan gak nih, masukan penting untuk kami nih para jurnalis pemula yang akan terjun nanti suatu saat nanti kepada kami gitu, yang baik-baiknya atau pantangan-pantangan bagi seorang jurnalis pemula, itu aja Kak. Kalau ke depannya berjalannya, kalian akan menemukan sendiri nanti apa yang baik dan buruk buat kalian pada saat udah jalanin profesi. Tapi sebelum masuk ke dunia jurnalistik itu, saya sih sebenarnya nggak bisa ngomong banyak ya, karena saya datang ke dunia jurnalistik pun basicnya nol besar gitu, dan belajar di sini alhamdulillah bertahan aja gitu kan. Alhamdulillah, dan ini menjadi sumber penghasilan dan saya mendapatkan banyak hal lah di sini. Alhamdulillah seperti itu. Tapi bagi saya yang paling penting itu pertama adalah kalian punya passion nggak di dunia ini. Jadi ketika udah memutuskan masuk, belajar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, udah kenal nih cara liputan seperti apa, kalian harus tahu dulu, tanya sama diri sendiri, gue punya passion dan gue bener gak ya menyukai, mau pekerjaan ini gitu. Kalau basicnya punya passion, jalanin aja. Tinggal bagaimana banyak belajar, banyak bertanya dengan orang-orang yang lebih senior. Rendah hati pada saat masih baru masuk. Pada saat baru masuk dulu angkatan gue, satu angkatan tuh ada 30 orang. Ada yang langsung legit karena begini begitu gitu. Karena dia dipuja-puji, on cam-nya bagus.
jangan terbuai dengan itu. Tetap rendah hati, tetap banyak nanya. Karena bagaimanapun pada saat kalian masuk, kalian masih baru. Banyak nanya, rendah hati, itu aja. Dan pertahankan passionnya. Pertahankan kalau gue tuh suka dengan pekerjaan. Gimana kalau nggak suka dengan cara ini? Ketika nggak suka, kalau mau keluar silakan keluar gitu. Toh banyak pekerjaan lain, dunia ini bukan jurnalistik aja. Tapi masuk baik-baik, keluar baik-baik gitu kan. Bilang baik-baik. Tapi kalau dirasa masih, tapi gue masih mau coba terus aja. Yang tahu batasnya kalian udah capek atau enggak ya kalian sendiri. Tapi apapun itu, kalau saya sebagai jurnalis gitu ya, secapek-capeknya kita, walaupun juga dulu liputan udah sampai berdarah-darah karena kena ini, kena itu, saya tetap ngelakuin yang terbaik karena saya suka dengan pekerjaan ini, udah gitu aja, simple. Jadi kalau udah suka dengan pekerjaan ini ya udah. Tapi ingat, nyawa paling penting, gitu. Rendah hati, banyak nanya, dan pertahankan passion kalau memang kalian punya passion di dunia jurnalistik. Baik, terima kasih banyak nih Kak Edo atas ilmu yang telah diberikan kepada kami, itu sangat berharga banget sih buat kami gitu. Pengalamannya juga banyak banget dari Kak Edo. Paling cukup sekian aja diskusi kami pada siang hari ini dengan Kak Edo. Baik, kita tutup aja ya. Oke, baik. Thank you semuanya.